Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita pada hari Ahad. Mudah-mudahan semuanya sehat semuanya, ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Ramadan, ya Bi ya. Ya, betul. Ramadan. Bagaimana caranya kita menghadapi Ramadan di era corona ini? Mudah-mudahan itu tidak menjadi halangan untuk kita berpuasa, ya. Makanya insya Allah kita akan mendengarkan semua tip bagaimana caranya menghadapi puasa tersebut. Mudah-mudahan puasa kita ini supaya maksimal, ya Bi ya. Insya Allah narasumber kita adalah Abi Muhammad Jamhuri. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi sehat, Abi selalu Amin, sama-sama. panjang umur dalam berkah. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang kami hormati, para santri-santri kami, alhamdulillah hari ini ada Umi nih. Udah kangen nggak melihat Umi? Ya, selama lockdown, selama karantina, selama PSBB ini mungkin jarang ketemu Umi nih ya. Ketemu Umi sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk dan cerah ini ya. Kalau di Bogor masih sejuk ya. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun melalui medsos ya. Mudah-mudahan pertemuan kita jarak jauh ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat insya Allah tidak akan nyasar, tahu ya, di mana ada kebaikan di sana Allah akan menurunkan pahalanya dan mencatatnya para malaikatnya dimanapun kita berada. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat-sahabatnya, para pelanjut dakwahnya, para pengikutnya yang mengikuti ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik, bahasan kita hari ini adalah menyambut ya bulan Ramadan atau bulan puasa di era corona. Ya, ini adalah pengalaman pertama buat kita. Mungkin ya 100 tahun lagi akan terjadi seperti ini ya. Tidak dialami oleh generasi-generasi setelah kita langsung. Dan sebagaimana corona ini juga memang terjadi hampir per 100 tahun ya. Kalau sekarang 2020 ya, konon katanya pernah terjadi pada tahun 1920. Pernah terjadi lagi 100 tahun sebelumnya 1820. Jadi semacam siklus 100 tahunan ya ini terjadi. Karena itu kita harus terima kondisi ini ya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang diantaranya adalah secara siklus juga Allah Subhanahu wa taala sedang menguji ya iman manusia, terutama imannya orang-orang mukmin. Karena itu dalam hadis Rasulullah disebutkan apabila seorang mukmin dikenakan atau ditimpa wabah, kemudian dia beriman, tetap beriman kepada Allah, meyakini ya, tetap bertuhan pada Allah, husnuzan pada Allah, kemudian berserah diri pada Allah, sekalipun dia harus mati karena wabah, maka dia akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kita beberapa hari lagi akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi sekarang ini ya. Nah, bagaimana sikap kita ya sebagai muslim ya memasuki bulan Ramadan yang mungkin tahun ini baru pertama terjadi di suasana Ramadan, di suasana wabahnya COVID-19 atau Corona ini. Nah, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita punya mindset sehingga kita bersikap yang benar ya. Yang pertama adalah ya dalam kitab Al-Islam kalangan Said Hawa dijelaskan ya bahwasanya di antara hikmah bulan Ramadan ini mengikuti perputaran bulan Qamariyah ya. Jadi kita ini seperti bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani ya dan sampai Zulhijjah itu mengikuti perputaran bulan tanggalan kita atau kalender kita yang disebut dengan kalender Hijriyah yang telah ditetapkan pada masa Umar bin Khattab. Jadi patokannya adalah perputaran bulan. Berbeda dengan tahun-tahun Masehi, dia berdasarkan kepada perputaran matahari atau disebut dengan kalender Syamsiyah. Ya. Nah, ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semua syariat-syariat Islam berkaitan dengan bulan, ya, berkaitan dengan tanggal. Dalam masalah-masalah ibadah, Allah pilih tahun Hijriyah atau tahun Qamariyah. Ya, di sebagian banyak persoalan ibadah dalam Islam diambilnya dari kalender Hijriyah. Ya, kita lihat umpamanya, kalau ditanya ya, puasa itu bulan apa sebulan? Kalau nyebut bulan April, ada Mei-nya, ya kan? Nah, Allah tidak memakai Mei, tidak memakai April dalam menetapkan bulan Ramadan atau bulan puasa sebagai ibadah kita. Tapi Allah memilih di antara inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. Allah itu mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah 12 bulan yang Allah pilih untuk ibadah-ibadah itu adalah bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Hijriyah. Nah, ini mestinya kita anak-anak kita sudah hafal ya bulan-bulan ini, tapi ternyata lebih hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dibanding dengan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini anak-anak kita lebih kenal dengan Januari, Februari, padahal ini nggak dipakai oleh Allah dan Rasulnya sebagai patokan ibadah kita. Kapan kita Lebaran atau Idul Fitri? 1 Syawal, bukan 1 Januari, bukan 1 Agustus, bukan 1 Mei. Kapan kita haji? Haji kita adalah pada bulan-bulan disebut dengan Asyhur Ma'lumat, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, bukan mulai Oktober, November, Desember. Allah nggak pakai itu. Ya. Kemudian kalau ditanya kapan kita Idul Adha dan berkurban, maka jawabannya adalah tanggal 10 Zulhijjah. Berkurbannya sampai 11, 12, 13 Zulhijjah. Allah nggak mengatakan 10 Desember. Nabi nggak mengatakan 10 Desember untuk pemotongan hewan, untuk Idul Adha, untuk Ayyamut Tasyrik, nggak mengambil Desember, ya kan? Demikian juga banyak lagi ibadah sunnah, umpamanya puasa Arafah di bulan Zulhijjah tanggal 9, bukan 9 Desember. Puasa Asyura 10 Muharram, ya, bukan 10 Januari. Jadi semua bulan-bulan yang masa itu nggak dipakai sama Allah, nggak dipakai sama Rasulullah. Oleh agama syariatnya bulan-bulan Qamariyah. Nah sehingga ya bulan Ramadan ini juga mengikuti Qamariyah, perputaran bulan. Nah, apa konsekuensinya kata Said Hawa? Kalau yang terjadi adalah Ramadan ini diambil dari perputaran tanggalan bulan Qamariyah, ya, maka seseorang mukmin kalau dia hidup minimal 20 tahun, ya, maka dia akan mengalami bulan Ramadan, bulan puasa dalam 4 musim yang berbeda. Dia akan alami, ya. Kalau di negara-negara Barat ataupun di Timur Tengah itu terasa sekali ada 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Mungkin di Indonesia nggak ada, lebih banyak di Indonesia musim panas, musim dingin, ada musim layangan, musim duren, musim rambutan, ya kan.
Cuma 2 musim nggak terasa karena kita di tengah-tengah khatulistiwa dan kemudian kita berada di negara bahari, sehingga antara udara panas dengan hawa angin laut itu seimbang. Ya nggak banyak kita mengalami salju umpamanya, kecuali di Jayapura sono ya. Nah artinya apa? Umat Islam itu hikmahnya agar dia siap menghadapi ujian dalam hal ini puasa di kondisi musim apapun dan di kondisi cuaca apapun. Nah ini satu titik yang kita bisa ambil daripada hikmah. Kenapa bulan Ramadan itu diambil dari perputaran Qamariyah? Karena memang tadi ya, supaya umat Islam siap menghadapi apapun juga dalam menghadapi ujian itu di kondisi apapun juga, termasuk musim-musim yang tadi. Nah ini sekarang, sekarang kita 20 tahun sudah mengalami namanya puasa Ramadan di musim 4 musim tadi, terutama mereka yang tinggal di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah ya. Nah tapi kan kita umat Islam dicoba oleh Allah lagi sekarang menghadapi bulan Ramadan di kondisi wabahnya corona. Nah, bagi umat Islam sudah terbiasa dengan berbagai macam kondisi. Kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan iman sebenarnya, maka kita akan istilahnya tenang. Ya, kita tenang, ujian di atas ujian, yang pasti Allah akan memberikan ujian yang akan sanggup dilaksanakan oleh seorang manusia apabila dia benar-benar yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berkata atau berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang manusia sesuatu yang dia tidak akan sanggup menahannya. Itu pasti Allah, shadaqallahul azim. Sudah pasti firman Allah itu benar adanya. Jadi insya Allah kalau kita iman kepada Allah, tawakal kepada Allah, di tengah-tengah kita sedang berpuasa dan di tengah-tengah kita diuji lagi dengan corona, bagi umat Islam harus siap dihadapinya dengan sekuat-kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan juga bahwa wabah ini tidak kasat mata, tidak kelihatan oleh mata. Maka sesuatu yang kita sulit untuk melawannya karena tidak kelihatan mata, kita harus bersandar kepada yang maha gaib. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lihat. Ya, karena itu diantara salah satu ciri orang yang beriman di awal-awal surat Al-Baqarah adalah tandanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Apa itu? Allah, malaikat, al-jannah, surga, an-nar, adanya api neraka, ada yaumul qiyamah dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah menjadi prasyarat sebagai seorang mukmin atau seorang muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru aplikasinya wa yuqimunas shalah. Ibadah individual. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, ibadah sosial. Nah, jadi begitu lengkapnya ciri-ciri orang muttaqin. Nah, jadi kita dihadapi dengan masalah corona di bulan Ramadan, kita tetap bergembira menghadapinya, kita tetap ceria menyambutnya, kita senang menyambut bulan Ramadan dalam kondisi seperti ini pun sekalipun. Kenapa? Allah di tengah-tengah ujian kita dapat pahala dengan kesabaran kita, diuji lagi diberi kesabaran pahala yang begitu besar di bulan Ramadan. Jadi kan kalau kita ibadah sunnah ya kan di bulan lain, lalu masuk Ramadan jadi pahala wajib. Nah, kita sekarang belum Ramadan menghadapi corona, mungkin kita dapat pahala dengan kesabaran kita. Tapi pada saat Ramadan kita sabar juga tetap, maka kita akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Jadi kita orang Muslim itu positive thinking saja ya. Nah, itu yang pertama yang kita ambil ya. Said Hawa dalam bukunya Islam menyampaikan seperti itu. Umat Islam yang sudah terbiasa minimal 20 tahun mengalami Ramadan, dia akan mengalami 4 musim. Artinya mengandung hikmah, dia siap untuk menghadapi cobaan apapun juga di kondisi apapun juga. Nah, yang kedua adalah ya,
Kita sering mendengar kalimat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengatakan bahwasanya sumu tasihu, ya. Berpuasalah kalian, kalian pasti akan sehat, ya. Nah, sekarang ini, ya, dari Dr. Abdul Daim Al-Kahil, ya, kalau nggak salah dia orang Syria atau orang Yordania atau orang Maroko, saya lupa. Itu menemukan sebuah penelitian di Amerika, California University, ya, dalam kurun waktu 6 bulan riset itu dilakukan oleh California University di Amerika. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis, persoalan sinyal dan lain sebagainya. Ya, jadi kami ulangi lagi, ya, bahwa berpuasa itu menyehatkan, ya, dan tadi seperti kami sampaikan, menyampaikan yang disampaikan oleh Dr. Abdul Daim Al-Kahil, beliau mengutip hasil riset di California University yang mengatakan bahwasanya, ya, puasa 3 hari berturut-turut itu akan menggantikan sel-sel yang mati menjadi yang baru, ya, yang baru, yang ini akan menjadi imun yang kuat untuk menolak virus-virus negatif yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Penjelasannya bahwasanya kalau kita makan terus sehari 3 kali umpamanya, ya, nah itu belum sampai pergantian sel, sudah kita keasupan makanan lagi di siang harinya. Di pagi kita makan, siang kita makan, itu belum ada proses pergantian sel, sudah makan lagi, sehingga perut capek untuk memproses lagi yang baru lagi. Kemudian belum 12 jam kita makan lagi di sore atau di malam hari. Nah, sehingga tidak akan tergantikan, sehingga yang ada adalah sel-sel negatif yang sudah capek, yang sudah lemah, tidak tergantikan dengan yang baru karena perut disibukkan dengan makanan. Nah, beda andai kata dia sahur di pagi hari, di waktu subuh atau sebelum subuh, ya. Nah, itu kira-kira jam 5 kan kira-kira. Nah, jam 5 kemudian dia tidak makan sepanjang hari, ya, sampai ketemu jam 6. Jadi hampir 12 jam lebih. Nah, itu sel-sel yang sudah rusak tergantikan oleh sel yang baru. Karena waktu kosong itulah proses terjadi. Perut pada saat kosong, pergantian sel terjadi pada saat perut sudah kosong. Nah, setelah digantikan ini akan menjadi imun yang lebih kuat di dalam menolak virus-virus. Baru dia buka. Berbeda dengan orang yang tidak puasa. Nah, jadi secara agama, secara ilmiah, ya, berpuasa itu adalah menyehatkan. Ya, maka syukur alhamdulillah di tengah-tengah kita ada anjuran untuk menguatkan imun, baik dengan berjemur setelah jam 10 pagi, atau mungkin kita harus minum vitamin C atau yang lain. Di tengah-tengah itu Allah memberikan satu syariat yang bisa menguatkan imun. Apa itu? Yaitu puasa. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beragama Islam seperti ini, Allah sudah siapkan perangkat-perangkatnya untuk manusia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, puasa itu bisa membuat kita, mental kita lebih stabil, ya, lebih sabar, tidak emosional. Nah, kemudian kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal seperti ini pasti lebih lagi bisa menguatkan imun tubuh kita. Karena pikiran yang tenang, pikiran yang optimis, karena selalu diawasi Allah, Allah tidak akan menyepelekan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Oh, saya mungkin berpikir banyak pekerjaan hilang, Allah akan memberikan satu motivasi kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah jamin. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang melata hidup di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah siapkan rezekinya. Perasaan-perasaan optimis seperti inilah kemudian yang akan menguatkan imun. Bayangkan kalau hati kita tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu sarananya dengan puasa. Kemudian kita juga secara ini tidak mengamalkan puasa dengan cara makan terus, imun akan lemah. Secara fisikal kita akan lemah, secara mental akan lemah, dan ini tentu saja akan mengurangi daya imun kita dalam masuknya virus-virus, apalagi virus corona. Karena sampai saat ini
Tidak ada vaksin atau obat yang bisa mengalahkan atau menyembuhkan virus corona saat ini. Yang ada adalah bagaimana kita menghindari atau menguatkan tubuh kita untuk melawan virus. Nah, puasa yang Allah berikan nanti syariatnya sekarang ini di bulan Ramadan nanti, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala buat kita yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, ya. Apa jaminannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu, waduh, jaminannya dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa itu akan diberikan solusi, jalan keluar segala masalah, dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi ingat, puasa kita di masa corona ini, bahkan di masa apapun juga, harus dengan ikhlas. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang bermalam di Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya yang dulu dan yang akan datang. Nah, oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di kondisi kita menghadapi wabah corona, dengan syariat puasa ini mudah-mudahan Allah menambah lagi pahala-pahala dan keberkahan, dan pada saatnya insya Allah, ya, pasca corona ini kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah, menurut para peneliti dan juga pengalaman-pengalaman empiris sebelumnya, corona ini tidak lebih dari 3-5 bulan. Jadi kita harus kuatkan lagi sabar kita, dengan puasa juga sebagai bekal kita untuk sabar lagi, sehingga insya Allah kita akan melewati ujian wabah ini dengan sebaik-baiknya. Demikian sebagai prolog. Silakan Umi, mungkin ada yang sudah mulai bertanya atau mau berdialog, silakan. Masya Allah, pembahasannya bagus banget ya, Bi. Jadi kalau tadi bisa disimpulkan kan gini, tadi Abi bilang kan, kalau masalah virus, wabah yang melanda di bumi ini diperkirakan 100 tahunan gitu ya, kurang lebih. Nah, itu mungkin Allah menginginkan bumi ini lebih bersih lagi dari polusi ya. Kita lihat bahwa jalanan-jalanan nggak ada kemacetan sama sekali karena semuanya di lockdown gitu. Kalau kita lihat langit juga lebih tenang, lebih biru gitu. Langit lebih biru, terus lautan juga lebih tenang karena semuanya itu memperbaiki bumi, memperbaiki dengan cara seperti ini. Dan kalau manusia nih, Bi, itu membersihkannya itu berarti setahun sekali ya, dengan berpuasa gitu, supaya perut kita bersih dari semua kotoran-kotoran, virus gitu. Nah itu subhanallah, Allah memberikan kepada kita musibah, pasti di situ ada hikmahnya. Apalagi Allah memerintahkan kepada kita mewajibkan sesuatu, dan itu pasti ada hikmahnya juga ya, Bi. Ya. Nah terus kalau tadi ya menurut Said Hawa gitu kan, jadi kalau puasa itu umat Islam ini harus siap siaga di segala kondisi, kapanpun, dimanapun gitu. Kita pernah waktu bulan Ramadan, musim panas, pas bulan puasa juga, itu luar biasa, Bi ya. Lama banget puasanya gitu, jam 3 udah azan, udah subuh, jam 2 kita udah sahur, terus maghribnya juga sekitar jam 8, lama banget ya. Terus pernah juga puasa di Saudi Arabia waktu tinggal di sana pada musim dingin. Itu enak banget kalau musim dingin, puasa di sana cuma sebentar, terus adem lagi ya. Nah itu tandanya kita harus siap di berbagai kondisi apapun juga ya. Islam mengajarkan kita harus selalu siap, nggak boleh mager ya, Bi ya. Apalagi jadi generasi rebahan, nauzubillah, jangan sampai ya. Jadi anak-anakku semuanya, jangan sampai kita menjadi generasi-generasi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik Bi, ini ada pertanyaan ya. Hmm. Pertanyaan dari hamba Allah. Ini nanya tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah itu apa aja? Iya, ini sudah diklasifikasi oleh para alim ulama ya, bahwa orang yang puasa itu ada 3 macam. Ada puasa yaitu puasa shaumul awam ya, puasa orang awam ya. Puasa orang awam itu ya hanya sekedar menahan dari lapar dan haus dan bergaul suami istri di siang hari, tidak ada penghayatan, tidak ada athar atau pengaruh dalam kehidupannya. Habis puasa hidup biasa lagi gitu kan. Jadi nggak ada perubahan apa-apa. Nah yang kedua adalah puasanya orang khawas atau orang khos. Itu puasanya orang-orang khusus. Selain dia berpuasa, menahan dari lapar, haus, dan juga bergaul suami istri, ditambah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya tercela ya, seperti berbohong, membuncing orang, yang membuang waktu habis tanpa percuma, tanpa ada manfaatnya. Ya, itu adalah puasanya orang khos. Jadi dia selain menahan lapar, haus ya, dan bergaul suami istri di siang hari, dia juga menjaga lisannya, dia juga menjaga waktunya supaya tidak terbuang sia-sia begitu saja ya. Nah yang lebih bagus lagi adalah puasanya khawasul khawas ya. Ini khusus lah ya, lebih khusus lagi. Dia bukan hanya puasanya menahan lapar haus dan bukan sekedar juga menjaga lidahnya, menjaga sikapnya. Sisi lainnya juga dia menambah satu hal lagi, hatinya tidak pernah lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan harus membaca sesuatu la ilaha illallah, itu pun bagian daripadanya, tetapi lebih daripada itu lagi adalah dia selalu merasa ada Allah, diawasi oleh Allah, hatinya nggak lepas dari Allah. Nah seperti itu. Nah kata para alim ulama, setidak-tidaknya kita di tengah ya, tidak puasa awam, tidak juga mungkin bagus-bagus puasul khawas, tapi setidak-tidaknya kita berada di tengah puasanya orang ya khawas, orang khusus, walaupun tidak khusus sekali. Nah insya Allah minimal kita puasanya seperti ini, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih istimewa lagi seperti puasanya khawasul khawas, lebih khusus lagi, itu mungkin lebih baik lagi. Tapi jarang orang sampai ke sana. Yang ke tengah aja ini agak sulit, Pak. Kita harus berlatih ya Allah untuk mendapatkan tingkatan puasanya orang seperti tadi. Begitu, Mi. Ya, gitu. Subhanallah, kita mau ambil posisi yang mana gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil puasa yang khawasul khawas gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terus ini ada pertanyaan lagi Bi, tapi kayaknya tadi udah dijelasin ya, dari Pak Haidar ya. Hubungan puasa dengan imunitas tubuh itu bagaimana? Oh iya, tadi udah sangat lengkap sekali mungkin penjelasan kami bagaimana bahwasanya imun itu ya bisa lebih bagus dalam menolak atau memberantas segala virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya, tatkala imun kita kuat. Bagaimana imun kita kuat ya, mungkin sekarang kita sudah diajarkan oleh mereka yang di bidang kesehatan seperti memakai masker, seperti menjemur di pukul 10 pagi dan lainnya, olahraga. Tapi dalam Islam sudah ada skim ya, salah satu di antara skim itu adalah berpuasa. Minimal 3 hari kita puasa itu akan terjadi pergantian imun ya yang lebih optimal di dalam menolak atau memberantas virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena itu di ayat puasa ya disebutkan ya di panjang ayatnya itu ayatnya disebutkan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur ya, apa yang telah Allah hidayahkan kepada kamu agar kalian bisa bersyukur. Hidayah itu apa? Di antara ajaran puasa. Coba tolong cari agama yang setiap tahunnya selama 1 bulan mereka diharuskan puasa. Nggak ada. Nah,
Jadi betul tadi kata Umi, puasa salah satu di antara pembersihan jiwa, pembersihan tubuh, istilahnya turun mesin, dibersihi dan sebagainya. Nah, mungkin kalau corona tadi atau virus setiap 100 tahun, ya sekarang sudah kurang polusi atmosfer, sudah mulai bersih, mobil sudah sedikit yang berlalu lalang, pabrik-pabrik pada berhenti, asapnya menimbulkan polusi, ya pabrik-pabrik, mobil-mobil, kendaraan. Di New York itu paling sibuk, sekarang sepi ya di jalan-jalanan. Nah, mungkin cara Allah ya selain menguji umat manusia, juga cara Allah untuk memperpanjang kondisi stabilnya bumi, ya, supaya bumi semakin menipis. Apa yang terjadi nanti? Yang terjadi adalah es-es yang ada di kutub utara, kutub selatan itu akan mencair. Kalau sudah mencair nantinya akan jadi gelombang besar ke daratan-daratan, pulau-pulau, dan negara-negara yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi berkurang daratannya, ya, berkurang daratannya. Ya. Meskipun suatu saat akan terjadi juga. Pada saat kapan? Pada menjelang hari kiamat nanti. Tapi inilah mungkin cara Allah, kita harus nuzon bagaimana Allah membersihkan kembali bumi dengan normalnya karena ketamakan manusia untuk mendapatkan material, untuk mendapatkan kekayaan, membangun pabrik, tidak memperhatikan AMDAL, bagaimana lingkungan, mengeksplorir segala kekayaan bumi, udara dan lain sebagainya, dengan tanpa mempertimbangkan kestabilan alam ataupun kebersihan alam. Allah ingatkan seperti ini. Jadi itulah salah satu di antara hikmah corona plus dengan kita yang puasa ini. Gitu. Ada lagi nih Bi pertanyaan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang jawabnya Abi, ya. Ini Syifa dari Syifa. Syifa mau tanya hadis yang lagi ramai dibicarakan, yaitu tentang 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Itu katanya akan ada duhon. Apa hadis itu? Hadis sahih? Apa hadis doif? Ya, permasalahan sudah ditanyakan pada pekan atau pada hari Jumat yang lalu, ya. Kalau kedudukan hadis itu melalui pengamatan para ulama sekarang ini, ya, meskipun kitab itu ada di sebuah kitab musnad, ya, tetapi para ulama setelah mentahqiqnya itu adalah merupakan hadis yang dhaif, ya. Hadis dhaif itu artinya hadis yang lemah, yang tidak memenuhi syarat untuk diterimanya hadis tersebut. Nah, bagaimana sikap kita pada menghadapi hadis seperti ini? Seperti yang kami sampaikan, ya, kita sebagai hasanah saja dengerin, ya sudah, ya tidak usah disikapi terlalu gulu, keterlaluan atau keberlebih-lebihan gitu. Yang penting ketika kita menghadapi hadis seperti ini, kalau itu ada nasihat dan hikmah yang baik, kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalaupun benar-benar terjadi, apa yang kita ambil hikmahnya? Kita siap-siap menghadapi akhir zaman. Ya, itu yang penting. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah balik tanya, ya, madza adat talaha, ya, ma adat talaha, apa yang kamu sudah siapkan buat menghadapi hari kiamat? Nah, jadi intinya lah itu, ya, jangan disibukkan dengan sikap yang berlebihan, lebay, sehingga kita menjadi orang yang putus asa, sehingga kita nggak beramal. Padahal Nabi mengatakan, kalaupun kamu akan tahu bahwa besok hari kiamat dan kamu mempunyai sebuah biji kurma yang bisa ditanam, tanamlah. Nah, tanamlah. Itu satu hari kita tahu, kata Nabi, besok hari kiamat kalau kita masih ada biji yang bisa kita tanamlah. Artinya udahlah, yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita menabung amal soleh di dunia ini. Ya, kita boleh pikirkan hari kiamat kapan terjadi, tapi jangan sampai melemahkan jiwa kita dalam melakukan aktivitas, dalam merencanakan cita-cita kita. Ya, yang punya cita-cita teruskan. Kalau itu cita-citanya baik, teruskan. Mantap, kalau hari kiamat saya belum jadi sarjana gimana? Nggak usah dipikirkan itu. Ya, karena tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Nah, nanti kalau itu membuat kita lemah bekerja, lemah menyiapkan, lemah dalam cita-cita, hari kiamat gak jadi, kuliah kagak, ya, cita-cita nggak tercapai, ya, amal kita sedikit. Nah,
Itu yang perlu kita sikapi ya. Memang Ramadan kali ini istimewa, akan kita mengalami 4 Jumatan ya. Kita hari pertama itu Ramadan hari Jumat ya, nanti Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat. Ini juga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam keadaan corona barangkali bagi laki-laki nggak bisa sholat Jumat di masjid, tapi hari-harinya ini hari-hari barokah yang kita bisa lakukan dengan amalan yang lain ya, baik itu sedekah Jumat, baik itu Al-Kahfinya, baik itu baca Qur'annya, apalagi sholawat ya. Sholawat itu Allah, Nabi akan menjamin syafaatnya, terutama dibaca di hari Jumat, apalagi diperbanyak di hari Jumat gitu. Nah, jadi yang kita pikirkan peluang amal apa yang kita bisa lakukan di kondisi seperti ini ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan bahwasanya al-mu'min itu kayyisun fatinun. Seorang mukmin itu adalah orangnya cerdas dan smart ya. Apa? Di kondisi apa dia harus bisa melakukan sebuah amal soleh, atau dalam keadaan sedang berjuang kepepet dia bisa berjuang ya. Nah, ketika zaman dulu ya, kaum muslimin kaget menghadapi tentara-tentara gajah dari pasukan Al-Qadisiyah ya, atau perang Qadisiyah melawan Persia itu. Kuda-kudanya tuh pada lari-lari takut. Nah, akhirnya berpikir bagaimana bisa mengimbanginya. Bikin boneka-bonekaan dari gajah, muter-muterin, lalu kudanya diputer-puterin biar terbiasa menghadapi seperti itu. Nah, begitu perang dengan sebenarnya dengan gajah, kuda udah biasa. Nah, kuda udah biasa, dan kaum muslim pun juga melihat bahwa yang paling berguna saat ini adalah panah ya, karena bisa menembak matanya gajah. Kalau udah gajah buta ya kan, dia ngamuk-ngamuk, yang di atasnya yang 2-3 orang tentara itu naik tuh dari Persia akan berjatuhan ya, akan berjatuhan, bahkan bisa menyerang mereka sendiri, jadi bumerang buat mereka sendiri. Nah, inilah orang muslim itu, kata Rasulullah, kayyisun fatinun. Di kondisi apa, bagaimana kita bisa mengambil peluang untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dalam hidup ini, baik dengan amal-amal mahdhah, amal-amal soleh, ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah ya. Jadi seperti itu, diabaikan saja, tapi menjadi bekal buat kita. Jangan sampai berita itu menjadi lemahnya mental kita dan amal kita gitu. Ya, subhanallah, berarti seorang muslim itu harus kayyisun Fatin itu fatinun, dari fatonah, cerdas ya. Jadi orang muslim itu harus pinter, harus cerdas, kayyis harus baik juga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga kayak gitu ya, Bi ya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Abi, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari siapa ini nih? dari Uhti Winda. Oh, Winda. Ini Ya. punya adik namanya Wandi. Jadi dibalik nih. Oh gitu ya. Tetehnya Kelas Winda. berapa itu? Winda kelas 12, Wandi kelas 11. Ya, kalau Winda Iya, kenal Umi. iya. Ya, assalamualaikum Winda. Apa kabar? Sehat ya, Winda? Ini nanyanya gini, apa hal dasar dalam berpuasa? Terus apa hal yang menjadi istimewa di bulan puasa itu? Ya, yang pertama ya, apa tuh yang pertama tadi? Hal dasar dalam berpuasa. Semua ibadah ya, semua ibadah termasuk dalamnya puasa, hal dasar ikhlas. Ya, ikhlas. Segala apapun ibadah kita kalau landasannya bukan ikhlas, sia-sia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembah, mengabdi kepada Allah dengan keadaan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas melaksanakan agamanya. Nah, itu yang paling penting. Karena itu dalam setiap amalan-amalan kita, para ulama menyusun apa rukunnya wudhu, ada membasuh muka, ada membasuh tangan sampai siku-siku, ada kepala. Tapi di antara urutan itu yang pertama an-niyah. An-niyah rukun pertama. Dalam sholat apa rukunnya? Al-qiyam, suratul Fatihah, dan lain sebagainya ya. Tapi di urutan pertama an-niyah, arkanul wudhu, arkanus shalah,
Semua ulama meletakkan di bab pertama an-niyah. Karena itu Imam Nawawi kalau kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin maupun di kitab Arba'in Haditsan atau Arba'in Nawawi 40 hadis, itu yang pertama, hadis pertama adalah innamal a'malu binniyat. Bab pertamanya. Ya, kalau di Riyadhus Shalihin disebutkan babu al-ikhlas wa ihdar niyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Itu bab jelas, itu di babnya disebutkan seperti itu. Ya, demikian juga di kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari juga babnya. Ya. Nah, jadi saking pentingnya niat, ya maka para ulama meletakkan niat sebagai rukun pertama dalam segala gerak-gerik kita, amal ibadah kita. Nah, yang kedua tadi apa? Tentang hal yang istimewa Ramadan. Yang istimewa Ramadan, satu-satunya bulan ya yang disebut dalam Al-Quran itu Ramadan. Itu istimewanya Ramadan. Ada nggak so far disebut? Nggak ada. Muharram pun nggak ada. Ada kalau bahwa wa muharramun alaikum, tapi itu menjelaskan tentang haramnya suatu pekerjaan, bukan menjelaskan tentang nama bulan. Ramadan sampai disebutkan kalimat syahrunya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Ini keagungan. Segala sesuatu kalau sudah disandarkan kepada Al-Quran itu menjadi mulia. Kenapa Ramadan menjadi paling mulia? Karena dia turunnya bersamaan dengan turun Al-Quran. Bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Ya kan? Gitu. Nabi yang paling mulia, asyraful anbiya wal mursalin. Siapa? Nabi Muhammad. Bukan yang lain nggak mulia, tapi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Musa, Isa alaihi wassalam dan seterusnya mulia, tapi yang asyraf ya, disebut tafdil dari syarif ya. Paling mulianya Nabi, paling mulianya Rasul adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Unzila alaihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Jadi dia menjadi mulia gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, apa sih kurangnya New York paling rame, kota paling rame sedunia sekarang ini? New York. Tapi sekarang wabahnya paling banyak. Atau London atau Paris, hebat-hebat kota, enggak sebutin di dalam agama Islam. Ya, yang disebutin apa? Kota yang paling mulia Makkah wal Madinah. Kenapa Makkah Madinah menjadi kota yang mulia? Karena pernah turun di dalam dua kota ini Al-Quran. Maka saya sering sampaikan, sekolah pesantren ya yang menerapkan pelajaran Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, insya Allah ya, pesantren, sekolah ataupun perusahaan yang menerapkan di situ ada kewajiban karyawannya ada sedikitlah baca Quran, insya Allah maju berkah. Manusia pun kita, kalau kita rajin baca Quran, apalagi menghafalnya, insya Allah menjadi manusia pun. Nah, jadi kelebihan ya ataupun istimewanya Ramadan itu karena satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 183, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan lain nggak disebutkan. Kenapa sampai disebut? Karena mulianya, ya, karena mulianya. Apalagi tadi segala sesuatu disandarkan dengan Al-Quran, dia pasti mulia. Baik tempat, baik orang, baik perusahaan, baik sekolah. Kalau dia menghidupkan dan membela Al-Quran, maka insya Allah dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut. Masih ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum, ini Fitri, Uhti Fitri Bi. Kelas berapa nih? Kelas 12. Oh, itu iya. Suaranya emas. Kayak Nisa Subhanallah. Sabian, kalau baca lagu-lagu Nisa Sabian itu kayak Nisa Sabian Iya, banget. subhanallah. Tetap diasah ya. Iya. Harus diasah Ya, bakat-bakat yang bagus bakatnya. terus. Qori'ah juga, Bi. Oh, Korea. Iya, Qori'ah juga. Suka belajar Qori'ah. Alhamdulillah. Ya, Uhti Fitri bertanya,
Mau bertanya sama Abi, apa Ya. boleh mengerjakan sholat hajat ba'da sholat isya, tapi tidak mengerjakan sholat rawatib? Terus ada lagi, apakah boleh sholat sunnah tidak memakai doa iftitah? Ya, Sukron Umi, semoga Umi beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Fitri juga sama keluarga ya. Terus ada ini lagi, usul. Umi kalau boleh usul kajiannya diperpanjang waktunya. Oh, punya kuota nggak dia? Insya Allah selalu ada kali Bi. Iya. Baik, aduh jadi lupa pertanyaannya. Yang pertama, bolehkah mengerjakan sholat hajat Ya. pada sholat isya, tapi tidak sholat rawatib? Singkatnya boleh ya, seluruh sholat mutlak seperti juga sholat hajat bisa dikerjakan kapanpun saja kecuali 3 hal ya di waktu-waktu yang diharamkan, yaitu pertama waktu kira-kira 5 menit 10 menit sebelum zuhur atau istiwa nggak boleh. Kedua, pada asar nggak boleh ya. Yang ketiga adalah pada subuh nggak boleh. Jadi kalau sholatnya pada isya sekalipun belum rawatib boleh saja sholat hajat ya. Meskipun sholat rawatib itu lebih afdol, terutama pada isya 2 rakaat lebih afdol. Ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan salah satunya adalah sholat rawatib pada isya atau ba'diyah isya. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa susahnya 2 rakaat dulu, nggak sampai 4 menit 5 menit nggak sampai, nah, baru sholat hajat, supaya kalau amalan kita banyak mempermudah hajat kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan datang ke rumah pamannya lagi ada maunya aja ya kan. Jangan hormat sama orang tua lagi ada maunya aja, bisa ditolak ya. Tapi kalau kita sering datang, sering berkunjung, sering menanyakan kabarnya, satu saat ya kita ada kepentingan, kita bilangin dikabul sama pamannya, sama dengan Allah ya. Walillahil matsalul a'la ya. Kalau kita dekat dengan Allah, nambah dengan masnunat kita, dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah kita, ya. Pada saat kita ada hajat, keperluan, insya Allah akan dikabul secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara hukum boleh, cuman apa salahnya kita ba'diyah dulu, baru kemudian kita sholat hajat. Yang kedua apa tuh? Sholat sunnah tidak pakai doa iftitah. Oh boleh iya, nggak? kan di belajarnya waktu di pesantren lupa ya. Kalau bacaan iftitah itu hukumnya sunnah ya. Kalau yang wajib itu Al-Fatihah ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Tapi kalau doa iftitah itu adalah sunnah, boleh dibaca, boleh tidak, karena sunnah itu hukumnya seperti itu. Tapi kalau dilaksanakan mendapat pahala. Ya. Yang ketiga tadi apa? Minta diperpanjang waktunya. Oh iya, kalau masalah diperpanjang siap-siap aja kita Maya. Karena ini ada fasilitas wifi dari sekolah ya, dari pesantren. Ya, paling gangguannya kadang-kadang mati lampu. Nah, persoalannya Fitri ini insya Allah siap kuotanya aja. Siap nih, insya Ya, Allah. insya Allah ya, karena ada katanya ada apa gratis apa pulsa ya. Kalau benar itu, kalau nggak hoak ya, yang jelas kita nggak pakai yang gratis-gratis kayak gitu. Ya, baik. Terus kan kalau puasa itu katanya ada yang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah juga. Itu Betul. gimana tuh Bi maksudnya? Itu hadis apa bukan ya? Itu hadis Nabi SAW sahih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya berbunyi naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi ingat, jangan dimaknakan kalau banyak tidur banyak pahalanya ibadah. Jangan, ini kan sering kita salah memahaminya. Banyaklah masalah-masalah seperti ini yang disalahgunakan pemahamannya atau salah persepsinya. Pertama masalah tadi tidur. Ya. Kenapa disebut ibadah? Bukan karena tidurnya ibadah, karena dia sedang puasanya. Jadi ada satu ibadah yang kita tidak aktif, kita pasif pun kita ibadah. Ya, coba bayangin kalau sholat ada gerakan, nggak gerak kita mampu, nggak sah. Ya, kecuali orang yang sakit. Ya, haji juga demikian, harus putar Ka'bah, nggak bisa diputerin orang.
ya kan, aktif, ya, harus ke Arafah, harus ke Musdalifah dan lain sebagainya. Ya, zakat kita aktif membayar. Ya terserah itu apakah mau diwakil apa enggak. Yang jelas kita sudah aktif mewakilkan. Ya. Nah ada nih puasa nih kita nggak ngapa-ngapain, tidur, ibadah, tapi bukan tidurnya yang ibadah. Apanya? Karena puasanya, sehingga walaupun tidurnya dia sedang ibadah puasa gitu. Nah sekarang kita pakai mafhumnya mafhum muwafaqah, ya, jangan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqahnya begini, orang puasa tidur aja masih ibadah. Bagaimana orang puasa sambil baca Quran? Orang puasa sambil baca zikir. Orang puasa dia bersedekah. Masya Allah. Orang puasa dia belajar. Masya Allah. Nah jadi jangan disalahartikan makna ini memberikan pengertian kepada kita. Udahlah puasa mah banyak tidur aja, ibadah ini jangan, rugi. Ya, ya. Jangan seperti itu. Itu Pak. Ada lagi pemahaman, Pak Ustadz ini gimana? Katanya kalau bulan puasa iblis di kerangkeng, setan di kerangkeng. Kok masih banyak yang maksiat gitu kan? Ya. Itu kan setan-setan itu dalam hadis tadi itu, setan itu kan yang digebelenggu itu yang goib-goib, bangsa-bangsa jin goib-goib begitu. Ya. Tapi syaitan al-insi kan masih banyak, hawa nafsu. Setan adalah jenis manusia dari hawa nafsu itu. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita bebas daripada setan, bukan ya. Itu setan yang goib-goib, karena ini masalah goib ya kan. Tapi syaitan al-insi, ada setan al-insi, ada setan al-jin. Nah, setan manusia inilah yang masih orang-orang mujrimun. Ya, siang-siang masih uncang kaki di warteg, siang-siang masih uncang kaki di nasi padang ya, dan lain sebagainya. Ini juga setan ya, dalam artian adalah pengertiannya tidak taat pada Allah, termasuk kita, hawa nafsu kita yang terus ingin mendorong kepada kita kepada keburukan atau melakukan amal yang tidak manfaatnya selama bulan Ramadan. Ini banyak pengertian yang sering disalahgunakan pemahamannya. Katakan umpamanya sekarang, Ustadz tadi nawafilkan sunnah kan dilaksanakan nggak apa-apa, dapat pahala. Kalau ditinggal nggak apa-apa. Betul, definisinya betul, definisi fikihnya betul. Sunnah itu adalah sesuatu yang bila dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kita penyikapannya itu sering kepada bagian akhir. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Apa salahnya kita konsentrasi kepada yang pertama? Kau laksanakan menambah pahala. Ini kita konsentrasinya ke situ. Sehingga cuma 3 menit ditinggalin begitu sayang. Padahal bisa jadi 2 rakaat tadi yang 3 menit itu atau 4 menit itu. Dia ikhlas, dia khusyuk saat itu. Inilah yang dia terbebaskan dari api neraka. Kita nggak tahu. Nah, makanya sayang kemudian apabila kita menyikapi definisinya sudah benar, tapi kita nyikapinya salah. Lebih konsentrasi, sudah ini ditinggalkan nggak apa-apa. Kenapa nggak kita konsentrasi? Ini sunnah, dapat pahala, pernah dilaksanakan Nabi, dianjurkan Nabi. Kenapa nggak ke situ kita? Nah ini yang sering kadang-kadang agama hadis sudah benar menyampaikannya, tapi penyikapan kita yang salah, itu yang sering kita kurang. Ada lagi mau diperpanjang sesuai dengan usul Fitri tadi ya. Ada lagi banyak ya, orang lagi masih ngetik si goyang-goyang tulisannya. Iya, kalau lagi puasa itu boleh bekam nggak ya? Boleh nggak bekam? Ya ini istilah para ulama ya, ada yang mengatakan batal karena ada hadisnya juga, ada yang mengatakan tidak batal ya. Tapi kalau secara tahqiq sebenarnya ya yang menyebabkan orang batal puasa itu kan ya karena sesuatu masuk ke dalam jauf itu lubang-lubang yang ada di tubuh kita ya. Nah kalau bekam itu kan mengeluarkan bahkan sampai ada yang mengatakan infus aja nggak batal karena apa? Infus itu jalurnya bukan jalur jauh, apakah hidung, apakah mulut, apakah kuping ya. Bukan jauh masuknya. Sampai ada mengatakan bahwasanya
impus aja tidak membatalkan karena dia jalurnya bukan jalur apa namanya jauh tadi itu melalui urat-urat ya yang ada di tubuh kita ini ya. Jadi lebih cenderung tidak batal. Meski begitu untuk menghindari khilaf sebaiknya ditahan. Nanti kalau sudah buka atau habis tarawih baru dibekap itu lebih aman ya karena al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari pertikaian perbedaan pendapat itu adalah lebih disukai daripada masih terjadi kontroversi atau khilafiyah. Gitu. Jadi sebaiknya nggak usah gitu ya, Bi? Baiknya nggak usah, lebih baik nanti malamnya pas buka ya. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa di waktu lain aja ya, Bi? Iya. Karena waktunya memang udah jam 9:05. Oh iya. Terus yang terakhir aja, Bi, kita doa sama-sama. Abi yang doa gitu supaya Ya. supaya kita semuanya sehat, Amin. terus menjalankan ibadah puasanya dengan lebih maksimal lagi. Amin ya. Ya. Doa, Bi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah dengan harapan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Karim ya, dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan. Bayangkanlah seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat hidup kita dan kita tidak akan ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Camkan saja dalam hati, meskipun kita terus berharap pada Allah memberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tapi dengan kita menanamkan rasa seperti itu, perasaan adalah Ramadan terakhir, kita akan optimal ya. Belum tentu kita ketemu Ramadan yang akan datang lagi. Dan karena itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita disampaikan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Malah kita berharap semoga virus ini sudah hilang sebelum waktunya jika Allah kuasa, dan pasti Allah berkuasa atas hal itu, dan kita bisa menjadi la'allakum tattaqun pasca Ramadan ini, dan semoga hidup normal kembali, santri-santri, guru-guru kembali ke pesantren, kita belajar kembali bersama-sama ya. Inilah waktu-waktu istijabah yang kita dapat dari Allah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita baca Al-Fatihah dengan niat seperti tadi yang kami sebutkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيب. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر عنا كل عسير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. بلغنا رمضان بلا وباء ولا بلاء ولا ربا ولا مصيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا المتقين. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والربا والمنكر واصرف والمحن ما ظهر منه وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jangan biarkan kami di tempat kami berada ini ya Allah suatu dosa kecuali kau ampuni ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami di tempat ini ya Allah suatu kegelisahan kecuali kau lapangkan dada kami ya Allah. Jangan biarkan kami di tempat ini ya Allah suatu hajat kecuali engkau penuhi hajat kami itu, baik hajat dunia maupun hajat akhirah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah, tanpa musibah, tanpa wabah, tanpa bencana ya Allah, sehingga kami bisa beribadah kepadamu dengan khusyuk dan tawadu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah ya Allah wabah, bencana, musibah dari negeri Indonesia khususnya kami ini ya Allah, dan dari seluruh negara-negara muslim lainnya ya Allah, birahmatik ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami pernah berbuat zalim, beraniaya ya Allah. Jika Engkau ampuni ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang merugi, maka ampunilah kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim kepadamu ya Allah, dan zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, jangan kami beri beban yang kami tidak sanggup menanggungnya ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami, sayangi kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf apabila dalam penyampaian Abi ada kekurangan, kesalahan, dan selalu kita optimis menghadapi segala apapun juga. Mudah-mudahan Allah bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Orang Allah itu akan bersama dan memihak kepada orang-orang yang sabar. Semoga ibadah semoga juga ibadah kita di bulan Ramadan diberikan kesehatan. Amin. Sekaligus Abi Umin minta maaf kali ya memasuki Ramadan. Mudah-mudahan kita enteng masuk dalam bulan suci Ramadan dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi walaikumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, kita sudah di penghujung waktu acara kajian online kita. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, dihindari dari virus corona ini dan segala macam mara bahaya. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, maksimal dalam melaksanakan ibadah nanti. Mohon maaf lahir batin ya. Beli koran pagi-pagi. Ramadan sebentar lagi. Masya Allah. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.